Yes, yang pertama, manfaat olahraga. Apa aja sih manfaat olahraga? Mostly, kebanyakan dari kita pasti akan selalu berpikir kalau olahraga adalah untuk, oh ini judulnya dulu, oke. Pentingnya olahraga di kondisi pandemic COVID-19. Jadi selain berapa M itu, 3M, 5M, or something, banyak banget kan sekarang. Jadi yang paling penting itu sebenarnya adalah olahraga. Kalau menurut aku, selain jaga jarak, makan yang teratur, berjemur, dan lain-lain, sebetulnya olahraga sangat memegang peran yang penting di kondisi pandemik seperti ini. Nggak pandemik aja penting, apalagi pas pandemik seperti ini. Nah, ini bisa dilihat manfaat olahraga. Yang pertama pasti kalau orang mau olahraga supaya apa? Supaya mostly ibu-ibu nih terutama supaya langsing, supaya kurus. Itu betul sih. Yang pertama untuk mengatur berat badan, yang kedua untuk menstabilkan tekanan darah, menurunkan risiko terkena penyakit kronis, menghindarkan osteoporosis seperti yang kita tahu, apalagi kalau setelah melahirkan, pastikan kalsium kita terserap banyak banget tuh oleh si bayi kan. Nah, salah satu manfaatnya juga adalah untuk menghindarkan osteoporosis karena semakin banyak muscle yang kita latih, semakin banyak joint yang kita latih, joint, kemudian semakin banyak tulang, kan itu semua bekerja pada saat kita berolahraga. Tulang, otot, muscle, joint semuanya kerja. Nah, pada saat itulah ini akan menghindarkan kita dari osteoporosis. Kemudian menurunkan gejala depresi dan kecemasan. Olahraga itu, kita tahu olahraga itu akan menghasilkan suatu hormon di dalam tubuh kita. Endorfin, semuanya tahu dong, endorfin itu berfungsi untuk menurunkan stres, untuk meningkatkan happy feeling, mood yang baik. Nah, kalau kita mau dapetin itu, salah satu caranya adalah dengan berolahraga. Kemudian menyehatkan fungsi-fungsi organ tubuh dan memperbaiki estetika tubuh. Pasti kalau yang rajin olahraga, tubuhnya akan jauh terlihat lebih estetik dan juga bugar. Next. Boleh next. Nah, kayak yang aku bilang, akan menjadi bugar. Nah, sebenarnya apa sih? Di sini aku kasih pertanyaan, apakah sehat sama dengan bugar? Nah, coba sama nggak kira-kira sehat dan bugar? Ini aku tulis yang versi WHO ya. Kalau menurut WHO, sehat itu tidak hanya sekedar dari bebas penyakit, tetapi kondisi di mana seseorang memiliki keadaan fisik, mental, dan sosial yang sehat secara berkesinambungan. Sedangkan bugar itu memiliki kemampuan untuk melakukan aktivitas fisik sehari-hari tanpa banyak kendala. Jadi sama nggak sehat dan bugar? Coba pada saat kalian mau berolahraga, motivasinya apa? Untuk sehat atau untuk bugar? Karena kalau menurut definisi ini, bugar itu satu step lebih tinggi tingkatannya dibandingkan dengan sehat. Kita sehat, ya kita sehat, kita tidak berpenyakit, kita nggak sakit apa-apa. Tapi begitu disuruh naik tangga, misalkan ke lantai 5 udah ngos-ngosan. Nah berarti itu belum bugar. Nah tujuannya olahraga adalah untuk meningkatkan kebugaran itu sendiri. Jadi pada saat kamu naik tangga, pada saat kamu melakukan aktivitas sehari-hari ataupun aktivitas olahraga, itu akan jauh lebih mudah dalam menjalankannya. Begitu. Karena pada saat olahraga tuh bukan cuman badan kita aja yang dilatih kan, tapi mind, muscle, strength, endurance, semuanya dilatih. Jadinya pada saat kita melakukan aktivitas fisik sehari-hari itu akan sangat menopang, akan sangat berpengaruh. Begitu. Boleh next. Nah, klasifikasi olahraga.
Aerobik. Biasanya kita sebut ini dengan kardiovaskular. Dia melibatkan otot-otot besar dan dalam kurun waktu tertentu 1 jam, setengah jam, dan biasanya dilakukan dengan tujuan untuk menurunkan berat badan. Contohnya jalan kaki, lari, berenang, sepeda itu termasuk ke dalam olahraga aerobik. Kalau sekarang sih banyak ya, maksudnya yang kayak aerobik, misalkan kayak pound fit itu aerobik. Kemudian strong by Zumba, strong nation, atau Zumba, atau dance, or any other, itu termasuknya pokoknya itu akan selalu bikin kita terengah-engah. Pada saat melakukannya kita akan membutuhkan oksigen yang banyak. Jadi paru-paru kita juga akan dipaksa untuk memompa oksigen lebih banyak daripada biasanya. Biasanya kita nah itu berarti olahraganya aerobik. Kemudian anaerobik. Nah ini kadang-kadang yang suka kurang dilatih biasanya. Anaerobik ini bertujuan untuk meningkatkan kekuatan dan daya tahan tubuh. Contohnya weight training. Nah biasanya ini yang paling aku suka banget kalau weight training. Mostly orang-orang sampai saat ini masih berpikir kalau wanita melakukan weight training itu bisa bikin ototnya jadi besar. Masih banyak ketakutan seperti itu, betul kan? Padahal ini weight training ini memegang peranan yang sangat besar dalam hidup kita. Mau apapun atletnya, mau apapun cabang olahraganya, pasti dia akan melakukan weight training. Mau apapun itu, karena otot yang kuat itu akan sangat berpengaruh dalam aktivitas olahraga kita di cabang olahraga kesukaan kita. Misalkan atlet lari, nggak mungkin dia olahraganya hanya lari setiap hari, nggak mungkin. Dia harus menguatkan otot-otot yang menunjang hobi larinya dia. Misalkan apa? Quadricep, hamstring, calf, core-nya juga harus kuat. Core, kalau terus hamstring, paha bagian belakang, quadricepnya, paha bagian depannya, core perutnya, semuanya harus kuat. Dan itu dilatihnya dengan cara weight training. Dan itu percaya kalau misalkan kalian melakukan ini dan sudah merasakan hasilnya, pasti bakalan ketagihan. Boleh next. Nah, motivasi untuk berolahraga. Sebenarnya apa sih motivasi? Motivasi tidak sama dengan habit. Ya, pada saat kita melakukan sesuatu pasti ada motivasi. Motivasi adalah awal kita untuk melakukan sesuatu. Dalam berolahraga, misalkan apa sih motivasinya? Motivasinya, misalkan kalau aku, motivasi aku untuk berolahraga. Aku tidak ingin pada saat aku tua nanti aku sakit-sakitan dan nyusahin anak-anak aku. Itu motivasi aku. Kemudian dari motivasi itu akan terbentuk habit. Ngerti kan? Jadi karena sudah ada motivasinya, bagaimana cara untuk mewujudkan motivasi itu, akan ada habit. Caranya olahraga misalkan seminggu 3 kali. Nah, dari situ akan terbangun ritmenya. Ritme untuk diri kita sendiri itu akan menjadi habit. Nah, gimana sih caranya supaya tetap termotivasi? Karena aku pun kadang-kadang suka, aduh males ya untuk olahraga. Gimana sih caranya supaya si motivasi ini tetap ada? It's normal, pasti akan ada up and down gitu. Kemudian tapi aku berusaha untuk mengklasifikasikan seperti ini. Pilih olahraga sesuai dengan kesukaan kamu. Kayak yang aku bilang, olahraga yang baik itu nggak ada. Olahraga yang baik adalah olahraga yang kamu lakukan,
mau apapun itu olahraganya, balik lagi ke diri masing-masing, karena aku bisa beda sama kamu, aku bisa beda sama dia, bisa beda sama orang lain. Aku suka lari, dia nggak suka lari, gitu kan. Makanya pilih olahraga yang kamu suka aja dulu. Kamu suka, kamu tekunin, dan itu kamu lakukan secara terus-menerus sepanjang hidup kamu, gitu. Terus yang kedua, tetapkan waktu yang sama untuk latihan. Misalnya, ibu-ibu, saya nggak bisa nih, saya nggak ada waktu buat olahraga, sibuk gitu misalnya. Saya pagi ngasuh anak, ngurus anak gini. Kan kalau gitu banyak alasannya kan. Tetapkan waktu yang sama. Oke, misalkan anaknya sekolah dari pagi sampai siang, harus ngurusin dengan segala perintilan online school, kan jadi kita yang ribet ya biasanya kalau school from home. Nah, bisanya baru sore, ya udah sore lakukanlah olahraga itu, walaupun hanya 30 menit, walaupun hanya 15 menit, bertahap mungkin ya. Mungkin minggu ini tetapkan, aku mau olahraga seminggu ini 3 kali. Dimulai dengan waktu yang paling sedikit, misalkan 15 menit, ya udah 15 menit olahraga ngapain? 5 menit jumping jack, 5 menit mountain climber, 5 menit squat jump misalnya, tapi dilakukan secara rutin begitu. Kemudian nggak perlu ribet, nggak usah ribet-ribet. Misalnya nih kalau cari tempat olahraga, nggak usah yang jauh-jauh, pilih yang dekat rumah. Nanti kalau gym udah buka nih maksudnya, kalau gym udah buka nggak usah pilih tempat gym yang jauh-jauh. Kalau mau lari juga nggak usah jauh-jauh. Biar apa? Biar nggak banyak excuse di dalam diri kita. Jadi kan misalkan dekat rumah, dekat, tinggal ngesot doang nyampe, gampang. Terus misalkan taruh aja baju olahraganya di mobil. Jadi kapanpun ada waktu, ini perlengkapan olahraga udah siap, daripada bengong kongko nggak jelas kan, mendingan olahraga, udah jelas ada manfaatnya. Nah, kemudian buat exercise rule dengan diri sendiri. Ini yang agak berat, karena itu harus ada komitmen antara kamu dan diri kamu sendiri. Jadinya tetapkan tujuan itu. 1 minggu pertama, aku mau 3 kali olahraga. Senin, Rabu, Jumat misalkan. Pastikan kamu mampu saat membuat konsekuensi itu dengan saat membuat rules itu dengan diri kamu sendiri, pastikan kamu mampu untuk menepatinya. Nggak ada excuse ina inu anak sekolah lah, nggak ada excuse nanti anak belum ngerjain PR, kan kita udah sebut di awal. Waktunya tetapkan dulu, kira-kira biasanya pagi atau sore gitu kan, pagi atau malam. Tapi yang penting itu tetap dilakukan. Itu namanya exercise rule. Kita dan diri kita sendiri. Cuman kita yang bisa memastikan itu berjalan dengan lancar. Kemudian yang terakhir, cari teman latihan. Ini biasanya yang paling manjur. Soalnya biasanya namanya juga kita makhluk sosial, senang untuk bersosialisasi. Biasanya kalau banyak teman-temannya biasanya lebih semangat. Boleh dicari teman yang seide, sepemahaman, sepemikiran, sama-sama punya goal yang sama dan berusaha untuk mewujudkannya bersama-sama. Jangan nanti cari temen yang temennya satu ngajak makan bakso terus mau ngikut makan bakso, enggak kayak gitu. Cari teman dengan goal yang sama, dengan tujuan yang sama. Mau apa sih? Mau bikin sehat, itu goalnya. Begitu. Next. Nah, waktu idealnya kita berolahraga dalam seminggu. WHO menyarankan setidaknya dibutuhkan 150 menit dalam seminggu untuk berolahraga. Dikit kan? Dikit banget. 150 menit itu berapa jam? 2,5 jam doang dalam seminggu. Nah, itu bisa kamu bagi-bagi deh tuh. Misalkan seminggu ada 7 hari. 1 hari kita pakai buat rest.
harus selalu ada rest dalam olahraga. Dibagi 6, berapa? 150 menit dibagi 6. Ya, berapa menit sih? Dikit banget, baru juga lompat-lompat jumping jack udah selesai. Bisa ya? Harus bisa. Kan harus sayang sama diri sendiri. Pasti bisa. 105, mungkin pada awalnya untuk orang-orang yang belum berolahraga, 150 menit seminggu itu berat banget. Tapi seiring dengan nanti fitness level kamu naik, kebiasaan kamu naik, 150 menit dalam seminggu itu dikit banget loh. Satu kelas pound aja bisa 90 menit. Apalagi ini kan 2 kelas pound aja udah 180 menit sendiri gitu. Pastikan ini juga menjadi pertimbangan dalam berolahraga. Awalnya 150 menit, nanti minggu depan naik jadi 200 menit, minggu depannya naik 250 menit, sesuaikan dengan fitness level. Kayak yang poin nomor 2, sesuaikan dengan fitness level, umur, kesukaan, pekerjaan, dan lain-lain. Jadinya fitness level itu apa? Fitness level itu level kamu di dalam berolahraga. Jadi ada level-levelnya. Mungkin buat aku jumping jack 100 kali gampang, tapi buat si A 100 kali, jumping jack 100 kali udah bikin deg-degan, udah bikin ngap gitu, karena itu namanya fitness level. Jadinya antara seseorang yang satu dengan seseorang yang lain fitness levelnya berbeda, jangan pernah disamain. Itu harus tetap listen to your body all the time. Kalau badan kamu bilang aku butuh istirahat, ya istirahat. Itu adalah listen to your body, itu kita sering banget dengerin itu ya. Kadang-kadang badan kita kirim signal ke badan kita, aduh lemes, aduh sakit badannya, atau aduh pegel misalkan gitu. Itu didengar. Fitness level itu berarti mungkin badan kamu belum bisa adjust dengan activity baru kamu berolahraga. Tapi jangan dijadiin juga si fitness level itu sebagai alasan ya. Aduh capek, aduh lelah, kayaknya badan aku udah gak sanggup nih buat lari. Padahal masih bisa sebenarnya, cuman males aja. Itu dibedakan, harus dibedain. Kemudian umur ya, sejujurnya sih ya, umur juga berpengaruh sih dalam kita berolahraga pasti. Tapi aku percaya kalau misalkan kalian olahraga dari sekarang nih, misalkan umur 30-an, nanti pada saat kalian umur 60-an, itu perbedaannya nggak bakalan jauh, karena akan badan kita itu sangat pintar kan, badan kita sangat pintar, dia akan otot kita juga ada yang namanya muscle memory, otot badan kita akan adjust dengan sendirinya. Kesukaan ya ini lagi, pilih olahraga yang kalian suka, jadi pada saat melakukannya nggak akan ada merasa capek, nggak akan ada tersiksa, nggak akan ada bosen, tapi itu harus dilakukan sampai kita nanti, sampai kita tua gitu kayaknya, pekerjaan dan lain-lain. Yes, boleh next. Nah, jadi selama PPKM ini, biasanya aku pergi ke gym, ini gymnya udah tutup, udah sebulan lebih tutup. Mau nggak mau harus workout at home. Biar apa? Biar tetap waras, ya kan? Karena ini adalah cara aku untuk stay sane in this pandemic situation. Semua orang punya caranya masing-masing untuk tetap bertahan waras selama PPKM ini kan. Kalau aku adalah caranya workout at home. Mau nggak mau, ya harus tetap olahraga untuk menjaga kebugaran kita juga. Begitu, kemudian alat yang diperlukan. Nah, sebetulnya alat yang diperlukan ini, disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Ya, jadi alat yang diperlukan itu, ya alat yang dipakai. Buat apa kamu misalkan banyak banget nih sekarang gara-gara PPKM, gara-gara gym tutup, beli treadmill mahal-mahal misalnya atau beli sepeda statis mahal-mahal tapi nggak dipakai. Nah, jadi alat olahraga yang bagus adalah alat olahraga yang dipakai.
Ya, mau kamu punya treadmill semahal apapun, mau kamu punya sepeda statis semahal apapun, kalau nggak dipakai, nggak ada gunanya. Jadi pada saat kalian mau membeli alat olahraga, pastikan itu alat olahraga bakalan kepakai atau enggak. Karena percuma kalau misalkan punya tapi nggak kepake, ya kan? Nah, kalau aku pakai adjustable dumbbell. Jadi apa namanya, alat bentar aku kasih lihat. Nah, kalau aku pakai ini biasanya karena dia bisa di-adjust beratnya berapa kilo ya kan. Jadi bisa disesuaikan pada saat kita mau melatih upper body, saat